Jepang. Survei yang dilakukan oleh NHK mengonfirmasi bahwa sebagian masyarakat Jepang memiliki kesan yang cenderung negatif terhadap Islam. Hal ini terlihat dari persentase kesan positif terhadap Islam yang sangat rendah dibandingkan dengan respon terhadap agama-agama lainnya. Karena itu, menjadi aneh ketika ada sebagian orang Indonesia menyebarkan klaim-klaim seperti jutaan mualaf Jepang berbondong-bondong masuk Islam. Coba kita renungkan. Lalu, bagaimana jika masyarakat Jepang sebenarnya tidak menyukai berita-berita sensasional yang tidak akurat seperti itu? Bukankah hal tersebut justru dapat merusak citra Indonesia dan komunitas Muslim di mata mereka? Secara statistik, 48,5% orang Jepang mengidentifikasi diri mereka dengan Shinto dan 46,3% dengan Buddha. Islam hanya menempati persentase yang sangat kecil, dan berdasarkan kajian akademik terbaru, jumlah total Muslim di Jepang diperkirakan sekitar 230.000, mayoritas adalah imigran. Sedangkan mualaf Jepang hanya sebagian kecil dari angka tersebut. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah kesimpulan yang terburu-buru berdasarkan sumber visual, seperti foto atau video wanita Jepang memakai hijab. Padahal, banyak di antara mereka bukanlah mualaf, melainkan warga Jepang yang sedang mengunjungi masjid dan menghormati aturan berpakaian Muslim. Untuk memahami perspektif Jepang terhadap agama, kita perlu terlebih dahulu memahami seperti apa konsep agama di Jepang. Di sana, Shinto dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Masyarakat menggabungkan unsur keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Agama dipandang lebih sebagai tradisi budaya daripada sistem kepercayaan yang harus diikuti secara ketat. Pemahaman ini berubah pada era Meiji. Ketika pemerintah menggunakan Shinto sebagai alat ideologi negara untuk mempromosikan pemujaan kaisar dan praktik keagamaan tertentu sebagai kewajiban nasional, hingga akhirnya digunakan untuk membenarkan partisipasi Jepang dalam perang. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah menyadari bahwa pencampuran agama dan politik adalah sesuatu yang berbahaya, sehingga konstitusi baru menetapkan kebebasan beragama. Pada era berikutnya, kebebasan tersebut memunculkan berbagai gerakan keagamaan baru. Namun, rangkaian peristiwa traumatis, terutama serangan Gasarin oleh Aum Shinrikyo pada tahun 1995, dan skandal keagamaan terkait pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe justru meninggalkan jejak ketidakpercayaan mendalam terhadap hal-hal berbau agama di sebagian masyarakat Jepang. Lantas, bagaimana Islam juga dipandang negatif? じゃあ悪いと思ったりとか、テロリストやとか、そういう世間一般的にやっぱイスラム教イコールテロリストみたいな。まあ確かになんかニュースとかなるときは、そういうイメージはあるけど、まあ、だからってみんなが悪いとか、だからってイスラムがどうって深く考えたことはないかな。Beberapa artikel akademik yang mengompilasi data survei, seperti Islamophobia in Japan, A Country at the Crossroads, karya Sal J. Takahashi, menyimpulkan bahwa sikap negatif terhadap Islam di Jepang banyak dipengaruhi oleh media dan minimnya interaksi langsung dengan Muslim. Hal ini diperkuat oleh tulisan Yamashita pada tahun 2022, yang menjelaskan bahwa masyarakat Jepang sering mengombinasikan prasangka historis, trauma masa lalu, dan ketidaktahuan budaya, sehingga memunculkan rasa takut terhadap agama yang dianggap asing. Akibatnya, Islam kerap diasosiasikan dengan istilah terorisme, bukan karena pengalaman langsung, tetapi karena pengaruh narasi media dan kurangnya pemahaman sosial yang memadai. Saran kami, melihat kompleksitas sejarah dan pengalaman masyarakat Jepang terhadap agama, kita sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyebarkan narasi tentang mualaf Jepang, terutama yang berlebihan atau tidak berdasar. Alih-alih menyebarkan klaim sensasional, akan jauh lebih baik jika kita membangun pemahaman berdasarkan data, dialog, dan penghormatan terhadap perspektif masyarakat setempat. Dengan cara ini, citra umat Islam dapat muncul sebagai komunitas yang dewasa, beretika, dan menghargai kebenaran. Apalagi,
masyarakat Jepang yang sangat menghargai keakuratan dan integritas informasi. Bagaimana menurut kalian? Jazakumullahu khairan.